Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan barokahnya, pada hari yang berbahagia ini, Rabu 13 Desember 2023, kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada forum diskusi dengan tema kearifan lokal di ruang pertemuan SMA Negeri 2 Batu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Qiyamah kelak. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Untuk yang pertama ada pendahuluan atau pembukaan, kemudian ada laporan dari Wakakurikulum Ibu Wiwi Sugiyarti MPD, sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Batu, materi dari narasumber, tanya jawab, dan penutup. Ibu Bapak sekalian, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Berikutnya laporan persiapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema kearifan lokal oleh Wakakurikulum. Kepada Ibu Wiwi Sugiyarti MPD, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Batu, Bapak narasumber kearifan lokal Kota Batu, Bapak Ibu pengajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila kelas 11 dan Bapak Ibu guru seluruhnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul di ruang yang berbahagia ini untuk melaksanakan forum diskusi terkait dengan materi kearifan lokal, khususnya kearifan lokal Kota Batu. Sebelumnya kami akan melaporkan beberapa hal terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema kearifan lokal merupakan proyek yang kedua kelas 11 yang akan ditempuh anak-anak di semester genap tahun pelajaran ini. Sejauh ini, persiapan yang telah dilakukan oleh tim fasilitasi yang dikoordinir secara umum oleh Bu Yuse selaku koordinator proyek sekolah dan oleh Bu Siti Aminah, koordinator proyek kelas 11, telah menghasilkan modul proyek dan draft breakdown. Namun kita masih tetap menggali terus dan menggali terutama terkait konten atau materi kearifan lokal. Harapan kami Bapak Ibu dapat mendapatkan materi yang lebih jauh, lebih mendalam. Oleh karena itu kita mendatangkan dua narasumber budayawan Kota Batu, mudah-mudahan dapat menambah wawasan serta pemahaman konsep terkait kearifan lokal. Bapak Ibu, untuk lebih jauhnya harapan kami nanti Bapak Ibu dapat memberikan pertanyaan atau hal-hal yang terkait dengan kearifan lokal sehingga dalam forum ini selesainya nanti kita mendapatkan bekal yang lebih sebelum kita nantinya di semester depan kita akan mendampingi anak-anak melaksanakan proyek yang tujuannya kearifan lokal intinya adalah anak-anak dapat mengenal dan dapat menggunakan kembali nilai-nilai luhur tradisi pendahulu kita, di mana sekarang era globalisasi dan informasi yang begitu deras, khawatirnya menggerus peradaban yang seharusnya bisa kita rawat bersama. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Anto. Terima kasih.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan, laporan yang telah disampaikan oleh Ibu Wiwi selaku Wakakurikulum. Berikutnya sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Batu. Kepada Bapak Anto Dwi Cahyono SPD MM, dipersilakan. Terima kasih Bu Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan bersama. Kita syukuri kita bisa bertemu di tempat ini tentu dalam majelis ilmu yang akan kita bahas bersama tentang kearifan lokal. Tentu hal ini sebelum nanti kita sharing kepada anak-anak dan kepada siswa kita, tentu kita akan harus memahami dulu tentang kearifan lokal Kota Batu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, fasilitator, kurikulum, dan teman-teman semuanya, beserta narasumber Pak Hendi dan Pak Yono yang berkenan hadir di SMA Negeri 2 Batu, di Audam Samartia, dengan harapan kita bisa sharing ya. Khususnya jangan sampai anak mengenal Korea, mengenal Jepang, tapi tidak mengenal Kota Batu. Nah ini hal yang sangat ironis karena sekarang budaya dari luar begitu cepat merangsek kepada kita dan bahkan kita kadang sampai lupa dengan budaya kita sendiri. Harapannya sesuai dengan peribahasa ya, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Nah tentu hal ini mari kita bersama-sama belajar ya, karena dengan mengetahui kearifan lokal Kota Batu nanti kita bisa menambah wawasan kepada anak-anak kita. Mungkin itu, terima kasih banyak kami ucapkan kepada semuanya dan mohon maaf mungkin kalau fasilitasnya belum memadai dari sesuai dengan harapan, tapi mencoba itu akan lebih baik, suatu saat akan menjadi lebih baik lagi, terutama dalam meningkatkan budaya dari Kota Batu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan yang disampaikan oleh Bapak Anto. Ibu Bapak sekalian, kearifan lokal saat ini menjadi salah satu hal yang hangat dibicarakan. Bukan hanya karena sekolah-sekolah mulai mengintegrasikan konten ini dalam kegiatan belajar di sekolah secara khusus, tetapi karena memang esensinya sangat penting untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur tradisi masing-masing daerah di Indonesia. Menjelang proyek penguatan profil pelajar Pancasila kita mendatang, secara khusus kita hadirkan narasumber untuk menyamakan persepsi terkait kearifan lokal, khususnya kearifan lokal di Kota Batu. Selamat siang Bapak Hendi Sugianto dan Bapak Suyono. Apa kabar Bapak berdua? Alhamdulillah sehat-sehat, Nje. Oke, Pak, untuk kita bicara agak santai enggak apa-apa, Nje, ini, Nje? Oke, harus santai, baik. Untuk dari istilahnya dulu nih mungkin Bapak Hendi dan Bapak Suyono. Kearifan lokal sendiri, root atau akarnya nih dari mana ya kalau mungkin bisa diceritakan? Oke. Jadi mungkin itu ilustrasi ya, jadi akar. Saya mungkin akan menceritakan sedikit sebagai ilustrasi itu adalah terkait dengan tata nilai Jawa itu. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi tata nilai Jawa itu ada beberapa instrumen-instrumennya. Salah satunya itu adalah spiritualitas Jawa, kan itu kan. Nah berikutnya ada kejawaan. Atau mungkin yang lazim disebut pada akhirnya dengan lidah Jawa ya, kejawen. Ya kan gitu. Sebenarnya kejawaan ini adalah filsafat. Ya filsafat Jawa. Dan sikap dari tata nilai Jawa ini adalah holistik, terbuka dan universal. Artinya sangat luas. Ya. Terbuka itu masyarakat Jawa tidak pernah menolak apapun yang masuk. Dan saat ketika Islam masuk, sama juga. Ya. Bahkan dari sejarah perjalanan dakwah Islamiyah yang dilakukan secara masif ketika eranya para wali, itu pun juga ada akulturasi dengan nilai-nilai tradisi Jawa itu. Kemudian universal artinya berlaku bagi setiap manusia. Bah manusia itu Londo, bah Jepang itu semua berlaku. Contohnya ketika
suku wedang tadi gitu ya, kita diterima baik, itu sudah kearifan lokal menurut saya gitu ya. Terus ketika Ibu Wiwi kemarin tuh sowan ke dalam Mbah Yono, itu juga kearifan lokal gitu ya. Nah semacam itu. Jadi bersumbernya itu dari tata nilai Jawa tadi gitu. Nah khususnya yang di kejawaan gitu, kita tidak membahas masalah spiritualitasnya gitu, tapi pada kejawaan itu filsafat-filsafatnya. Nah disitulah semua yang ada di situ adalah menjadi kearifan lokal itu. Nah ini, jadi intinya kearifan lokal itu adalah bagaimana kita hidup dan menjalani hidup gitu ya, dengan sesama, dengan alam gitu ya. Nah ini termasuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Iya universal, makanya kita itu hidup nggak bisa sendirian. Saya dengan sesama, dengan panjenengan ya. Kalau di rumah ya dengan lingkungan kan gitu kan ya. Berikutnya dengan alam, bagaimana kita memperlakukan alam. Nah itu bagian dari kearifan lokal nantinya gitu ya. Terus bagaimana kita hidup dengan Tuhan sebagai individu. Ya, gitu. Jadi individu bukan jamaah ya gitu. Tapi seringkali sekarang kan ada distorsi. Sesuatu yang seharusnya individual gitu ya, dijadikan kudu jamaah kan gitu kan ya. Padahal hubungan konteks kita manusia dengan Tuhan itu ada yang bersifat individual, ada yang bisa jamaah. Gitu. Nah itu juga bisa dilakukan pembahasan. Nah intinya 3 hal itu kita hidup. Nah di situ keterkaitannya ada yang namanya kearifan lokal. Ya dari situ. Nah kearifan lokal ini bersumbernya dari mana? Kembali kepada tata nilai Jawa tadi. Kembali kepada tata nilai Jawa, filsafat Jawa ya. Ada yang juga berbasic pada agama gitu ya. Ada yang berbasic juga dengan ajaran-ajaran luhur atau tradisi atau adat istiadat yang disampaikan oleh nenek moyang. Contoh kecilnya gitu. Nduk mbok nek wedok iku aja ngadeg nduk lawang kan gitu kan. Nah itu contoh kecilnya, itu kearifan lokal. Ada maksudnya, ya nilai-nilai, cuman yang dulu mungkin tidak disampaikan secara akademik, secara metodologis, kan gitu kan. Nah ini keterkaitannya banyak, nanti saya ambil contoh gitu ya. Makanya kearifan lokal itu kita dijajah oleh mulai Portugis ya, sampai dengan Belanda itu kalau saya hitung angka tahun, bisa mencapai 400-an tahun lebih malah, kan gitu kan. Ya seperti itu, nah disitulah ada politik-politik kebudayaan namanya, yang sengaja dihancurkan, sehingga itu ditutup. Makanya dikatakan bahwa kearifan lokal itu tidak ilmiah, kan gitu kan. Nah akhirnya yang dimasukkan, iya benar, kepada masyarakat Indonesia ketika itu adalah doktrin-doktrin Barat, kolonialisme. Makanya kadang masyarakat Indonesia ya, Jawa khususnya itu kadang kan sikapnya feodal gitu ya. Serba minta dihormati, kadang serba ini. Itu kan warisan-warisan dari penjajah gitu. Padahal kalau dari tata nilai Jawa itu sendiri, sebenarnya nggak ada itu, kita saling menghormati. Nggak harus panjenengan yang bungkuk-bungkuk ke saya itu enggak kan gitu kan. Kita sama-sama ya. Antara saya dengan panjenengan, dengan alam, dengan Tuhan itu sama. Posisinya gitu diciptakan. Nah itu pemikiran-pemikiran Jawa. Nah tapi oleh Barat itu dikatakan tidak ilmiah. Gitu loh. Padahal karakteristik masyarakat Jawa berbasis pada tata nilai Jawa itu sangat rasional. Masyarakat Jawa itu sangat rasional dan itu bisa diilmiahkan. Kan itu kan. Semuanya bisa nanti itu ya. Ada terkait etika, ada terkait ini itu, baik masalah kebersihan, masalah lingkungan dan sebagainya itu. Semua bisa diilmiahkan. Contoh sekarang saya ambil Kota Batu ya, sebagai wilayah pegunungan itu ya. Kearifan lokalnya gitu. Ketika kita tidak bisa hidup selaras dengan alam, yang terjadi adalah apa? Banjir kan. Nah, iya, alamnya ngamuk kan. Nah, jadi prinsip orang Jawa itu selaras, seimbang kehidupan itu. Antara dengan sesama manusia, dengan alam, dengan Tuhan. Terbagi dengan seimbang bagus gitu. Nilai-nilai spiritualitasnya itu. Nah, ketika kita tidak ramah terhadap alam, akibatnya akan menjadi, bisa jadi anomali cuaca juga bisa kan gitu kan. Akhirnya banyak sumber-sumber mata air kita di Kota Batu yang semula itu 100 hampir 130-an mata air. Barangkali sekarang yang keluar airnya kisaran hanya 60 atau 70 saja. Nah ini karena perilaku manusia. Ya karena perilaku manusia. Padahal ke depan anak cucu kita sangat membutuhkan air karena sumber kehidupan. Ya akibat kita tidak ramah pada alam. Ya kemudian memotong pohon seenaknya karena ada instruksi wali kota bahwa Kota Batu wisata misalnya gitu ya. Saya sampaikan apa adanya aja. Karena saya punya data sebenarnya ya gitu. Andai kan saya sampaikan saya bukan asal ya gitu. Saya baik data sebenarnya gitu. Nah ketika wisata desa itu disampaikan tanpa pemikiran yang lebih dalam, akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat karena ketidaktahuannya memotong pohon seenaknya. Gitu loh.
Nah sehingga sudah 2 musim hujan ini kan ya, terjadi banjir yang pertama dulu cukup parah, kemarin itu rodok lumayan gitu ya. Nggak nemen-nemen, tapi ini baru awal ya. Nggak tahu nanti ketika hujannya lebih besar ya. Nah kemarin aja sudah cukup parah itu, lumpur sudah naik semua ke jalan. Nah itu dampak dari perilaku manusia yang tidak bisa hidup selaras tadi. Baik dengan sesama, khususnya dengan alam. Karena alam itu sebenarnya adalah dalam teori kebudayaan, alam itu sumber daya budaya yang utama. Alam gitu loh. Nah, berarti ya logikanya kalau nggak alam nggak akan ada kebudayaan. Berarti kan gitu. Ya, artinya ini yang harus kita pahami. Jadi kita untuk bisa hidup itu ya karena alam. Bercocok tanam ya karena alam. Kan itu kan membangun rumah kayu ya karena alam. Kan itu kan. Nah, makanya ini sumber daya budaya yang utama. Gitu. Nah, sehingga ketika mampu memahami bahwa nilai-nilai kearifan lokal itu intinya adalah terkait etika, moralitas, norma, dan sebagainya terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan. Itu adalah kearifan lokal gitu ya. Nah, tapi diserang oleh Barat itu dipandang tidak ilmiah tadi. Gitu. Makanya sampai pada akhirnya karena karakteristik masyarakat Jawa itu adalah terbuka dan universal, ketika itu tidak mampu. Barat ini tidak mampu merubah mindset ya dari kultur set masyarakat Jawa itu tidak mampu. Dia tetap tangguh. Karena disinilah kehebatan Jawa ya, tangguh. Tapi ketika sekarang itu sudah berbeda. Ya, karena kalau dulu itu kan kita diancam fisik kan, ya harus begini, munculnya animisme, dinamisme kan gitu kan ya. Nah, kita diancam, diintimidasi kan itu kan. Contoh seperti ketika saya mempelajari bahwa haji itu sebenarnya berkunjung. Saya datang ke sekolah ini bisa disebut haji di dalam bahasa Arab. Dan itu kan, saya berkunjung ke sekolah atas permintaan Ibu Wiwi gitu ya. Itu bisa dalam bahasa Arab bisa bermakna haji gitu loh. Tapi oleh Belanda diarahkan bahwa itu menjadi simbol. Ya, seperti itu. Karena memang ada pengekangan kan semacam itu. Nah, ini tapi enggak disadari kan itu. Nah, tapi kenapa itu bisa terjadi dan sampai sekarang tidak apa-apa? Nah, kembali kepada masalah tata nilai Jawa atau nilai tradisi. Ketika itu sudah diakui masyarakat, ya tidak ada masalah, enggak perlu kita persoalkan. Walaupun secara bahasa bisa jadi bermakna lain kan gitu kan ya. Karena ciri-ciri nilai tradisi itu adalah ada pengakuan masyarakat. Itu intinya gitu. Ya kesepakatan, itu konsensus kan. Nah kita tidak boleh merubah itu. Nah kenapa kita tidak boleh merubah itu, saya kembalikan pada kearifan lokal, itulah etika. Saya tidak boleh menyakiti Anda sudah menganggap bahwa haji itu adalah predikat yang pernah ke Mekah kan gitu ya. Saya tidak boleh menyakiti itu. Karena itu sudah diakui oleh masyarakat. Itu loh hebatnya orang Jawa. Sangat rendah hati. Ya itu yang dinamakan kearifan lokal tadi. Itu. Nah jadi kearifan lokal itu sangat berbeda dengan seni. Itu ya, mohon maaf. Jadi seni itu hanya salah satu dari aspek budaya. Aspek budaya ya ada ilmu pengetahuan kalau di Undang-Undang nomor 5 tahun 2017. Ini dari Pak Jokowi yang mengeluarkan itu sebenarnya itu sudah sangat menarik. Selama ini belum pernah ada undang-undang seperti itu. Ya baru Pak Jokowi mengeluarkan itu. Karena apa? Ini karena kebutuhan ke depan. Pak Jokowi berpikir jauh ke depan. Karena untuk menghadapi tantangan ke depan harus dikeluarkan undang-undang pemajuan kebudayaan. Karena satu-satunya cara pertahanan bangsa ini dari sisi kebudayaannya. Ya kan itu kan. Nah karena nanti kalau kita bicara geopolitik. Ya sistem itu, bangsa itu sekarang penjajahan itu dalam bentuk politik. Ekonomi, ya, budaya, agama, gitu loh. Terus lah, kalau sekarang ekonomi, ya kita dihancurkan, dikuasai oleh produk-produk luar, kan gitu kan ya. Secara politik, DPR, balik, legislasi, tidak mampu membuat undang-undang yang berpihak pada kita sebagai warga bangsa. Mereka lebih berpihak kepada keinginan kapitalis atau asing. Itu kita secara politik ya. Nah, yang berbahaya secara agama, secara budaya. Nah iya, kalau sudah agama itu sudah dijajah, dihancurkan menjadi diindustrialisasi, hancur kan ya, ngeri kan ya. Nah, budaya juga demikian. Jadi ketika Bapak Ibu semua di rumah, putra-putrinya diminta memanggil papa mama semua. Kemudian ketika bicara ditanamkan dengan bahasa Inggris. Pertanyaan saya, masihkah layak itu disebut Indonesia atau Jawa? Ya, karena lo mama, itu kan ya. Ya. Logika sederhananya kan kudune mak kan gitu ya atau ibu ya.
atau bapak kan gitu kan ya. Tapi ketika anak itu sudah bahasa Indonesia kabeh nggak ngerti Jawa sama sekali, pertanyaan saya, layakkah dia disebut sebagai suku Jawa? Loh iya kan itu. Nah, ini saya sampaikan jujur aja, santai ya. Nah, itu kebudayaan. Makanya dulu ya, anak saya kecil-kecil itu enggak pernah saya ajari bahasa Indonesia. Karena pemikiran saya, bahasa Indonesia anak ini kelas 2 SD pasti sudah bisa. Tapi ketika dia kromo atau bahasa Jawa, kelas 6 SD belum tentu. Karena nggak ada di kurikulum. Kan gitu kan ya. Nah, harusnya dibalik pemikiran itu sekarang gitu. Lebih baik tak ngomong Jawa. Gak izin duk gitu. Enggak. Ya. Kemudian rumah mertua saya itu kan di Santrean ya. Nah, di sana itu ketika bicara bahasa ada dialek. Namanya dialektika itu khas medok Santrean gitu loh. Ora kan gitu kan. Nah, logat itu. Ketika saya tanya itu, aku diwadani koncoku gitu. Terus ya apa nduk, ngono iku malu enggak? Izin enggak? Enggak Pak gitu. Nah, siapa enggak dia punya karakter yang kuat. Itu kan ya, dia enggak malu ini. Itu memang sengaja saya ajarkan karena sederhana saya berpikir bahasa Indonesia kelas 2 saya yakin bisa. Karena upaya panjenengan semua harus bisa bahasa Indonesia. Sementara panjenengan enggak ngajarkan bahasa Jawa kan gitu kan. Nah, ini yang makanya ada saya balik sehingga karena di bahasa itu syarat dengan etika dan nilai. Sebenarnya seperti itu. Makanya ketika saya diajak diskusi ya, panggilan ayah sama bapak derajatnya tinggi mana? Kan itu kan. Itu tinggi bapak daripada ayah. Ayah itu lebih rendah daripada panggilan bapak gitu. Ya itu ada derajat dalam filsafat bahasa itu seperti itu gitu. Jadi itu bisa pembahasan lah. Sehingga kenapa orang-orang Jawa dulu senantiasa bapak? Kan itu kan. Karena itu yang dimuliakan. Jadi harus dipanggil dengan sebutan yang tertinggi nilainya gitu. Angkanya. Nah, itu juga bagian dari kearifan lokal. Menanamkan. Sehingga sumbernya ini juga dari tata nilai Jawa tetap. Kearifan lokal itu ada keterkaitan dengan nilai-nilai spiritualitas, ketuhanan. Ada juga nilai-nilai yang non-teologi. Artinya kabluminan nas. Jadi senantiasa berkaitan dengan itu. Karena itu, kenapa kok demikian? Karena itulah yang akan membentuk adab, membentuk akhlak, membentuk norma dan sebagainya dan seterusnya. Sehingga kearifan lokal itu sangat penting untuk dimasukkan menjadi ekskul lah paling tidak. Atau pengembangan kurikulum yang ada gitu ya. Pancasila dikembangkan dengan mengambil kearifan lokal misalnya. Karena Pancasila dipandang sampai dengan hari ini adalah saripatinya budaya bangsa. Kan itu kan. Karena itu kompleks sekali. Nah, kalau kita bicara agama, Pancasila ya masuk. Ya kan gitu kan, agama mengajarkan kemanusiaan, agama mengajarkan persatuan, agama mengajarkan musyawarah mufakat, dan bersikap adil. Kan itu kan. Nah itu masuk. Di pemikiran Jawa juga itu intinya. Gitu loh. Nah entah apakah dulu ketika sebelum Masehi, sebelum prasejarah ya, karena kearifan lokal itu sudah ada sebelum prasejarah. Apakah itu sumbernya agama kita tidak tahu. Karena kalaupun ada pada masa itu agamanya apa? Kan itu kan. Sementara Nabi Isa, Nabi Muhammad aja Masehi. Kan itu eranya kan. Jadi kan sebelum Masehi gitu kan. Nah kita enggak berpikir itu. Tapi nilai itu sudah ada gitu loh. Nah ini yang sebenarnya menarik untuk kita gali. Sehingga kita tahu nilai pentingnya. Karena Batu sebagai daerah pegunungan, ya masyarakatnya agraris gitu ya. Ini harus kearifan lokal. Karena kalau tidak, hancur. Itu akan hancur. Kira-kira mungkin pandangan untuk awal ya, basic dari kearifan lokal, mungkin itu secara singkat yang kami sampaikan. Itu. Baik, terima kasih untuk Pak Hendy. Oke, baik. Tadi menarik sekali tentang paparan Bapak Hendy terkait dengan kearifan lokal. Memang sangat fundamen ya, filsafat dan spiritual sekali memang ide dari kearifan lokal atau pemaknaan definisi dari kearifan lokal sendiri. Memang sangat mendasar, sangat menjadi fundamen bagi pemahaman secara keseluruhan. Pak, kalau tentang ininya nih, kalau unsurnya sendiri dari kearifan lokal itu, saya sempat browsing sih kemarin ada beberapa unsur terkait dengan kearifan lokal itu, tentang ada nilai lokal, keterampilan lokal, pengetahuan lokal, hukum lokal, dan kepercayaan lokal. Kalau dari
menurut Pak Hendi dan Pak Suyono sendiri mungkin bagaimana tentang pemetaan unsur tersebut? Ya, jadi baik Mbak itu yang ditanyakan, tadi nanti saya berikan penjelasan. Jadi kearifan lokal itu juga ada yang mengatakan tuh lokal genius atau kecerdasan lokal kan gitu kan. Nah karena itu berangkatnya dari sebenarnya nggak ada spesifik harus apa indikatornya ini kan itu. Nanti keterkaitannya itu dengan aspek-aspek kebudayaan. Sebenarnya di sana nanti pembedanya. Satu contoh misalnya kearifan lokal itu dari sisi teknologi tradisional, misalnya gitu ya. Masyarakat kenapa menciptakan itu wadah itu dari semuanya dari bambu, gitu. Nah terkait dengan kearifan lokal karena itu bisa hancur ketika itu dibuang gitu. Jadi bisa hancur, tidak merusak alam. Nah makanya tadi sehingga ada keterkaitan. Perilaku saya ini harus juga bisa diterima baik oleh alam, harus juga bisa diterima baik oleh tetangga kan gitu. Nah sehingga mereka dari sisi teknologi tradisional dia menciptakan yang memang itu bisa terurai di tanah sehingga nggak mengganggu kehidupan alam itu sendiri. Udah Ya. ada balancing ya Pak ya? Nggih. Jadi dari masyarakat Jawa itu punya nilai tradisi itu nggak mau membuang sampah di sungai karena itu nanti akan menghambat saluran, akhirnya terjadi banjir. Ya sumber tadi itu sehingga di sini dikatakan bahwa ini tidak ramah pada lingkungan. Kan gitu. Nah itu nanti spesifikasinya seperti itu terus. Jadi nggak ada kekhususan. Makanya lebih dikatakan bahwa kearifan lokal itu perilaku kita sehidup sehari-hari bersama tetangga, bersama alam dengan Tuhan tentunya kan gitu kan. Nah itu lebih dikatakan demikian lah. Perilaku-perilaku yang lebih praktis yang sekarang hampir punah dan harusnya itu tetap tetap digalakkan atau dibina. Itu contoh adalah selamatan bersih desa. Itu sebenarnya totalnya adalah kearifan lokal. Itu mencakup teologi maupun non teologi. Gitu loh. Jadi selamatan bersih desa itu konteke aku suwun nang Gusti Allah, mbak aku njaluk nang Gusti Allah. Kontek panuwun sama panyuwun ya artinya. Saya berterima kasih pada Tuhan bahwa kemarin 1 tahun kami diberi keselamatan, diberi rezeki, lingkungan kami aman, nggak ada banjir kan gitu. Nah permohonannya ke depan minimal sama. Syukur kalau berlebih. Kan gitu kan ya. Nah, terus bagaimana di dalam breakdown aktualisasi dari konteks panyuwun sama panuwun tadi, ya kita ada selamatan sumber. Sumber itu adalah air yang kita minum, sumber kehidupan, itu harus bersih. Dibersihkanlah di sekitarnya gitu ya selamatan sumber. Kemudian ada prosesi ritualnya, kita makan-makan bersama di sana gitu ya. Nah, itu kearifan lokal semua. Gitu, semacam itu. Secara kebudayaan berikutnya ada gugur gunung. Ya, menjelang bulan puasa gitu ya. Dengan pemikiran agar nanti warga masyarakat yang mau masuk makam ketika berziarah itu sudah bersih. Karena musim puasa biasanya kan banyak berziarah. Nah, itu masyarakat menggerakkan gotong royong namanya gugur gunung. Kemudian ada lagi istilahnya susuk wangan. Itu dilakukan menjelang musim hujan. Ya, karena apa? Jangan sampai musim hujan itu ada drainase atau gorong-gorong yang tersumbat. Itu namanya susuk wangan. Nah, kalau bersih-bersih sumber itu konteksnya adalah ini sesuatu yang harus kita selamatkan karena itu sumber kehidupan. Air kan ya, untuk pertanian butuh air. Kan itu kan, untuk kita MCK butuh air. Kan itu kan, termasuk makan kita. Nah, ini yang harus dijaga kebersihannya. Paling utama ini kan ya gitu. Nah, kemudian kalau untuk susuk wangan tadi, konteks hanya lingkungan aja, kebersihan lingkungan. Iya, jangan sampai ini terjadi banjir, terjadi penyumbatan, kan demikian kan. Nah, itu konteksnya ya nanti munculnya gotong royong. Kan gitu kan, nah ada susuk wangan. Kemudian ada lagi, iya. Terus misalnya kita konteks selamatan kepunden. Ya kan gitu kan, sebenarnya punden ini jangan sekedar dimaknai bahwa itu adalah syirik atau musyrik gitu ya. Sebenarnya itu adalah keteladanan. Itu loh, itu disebut yang babat alas kan gitu kan. Nah seperti itu, yang babat alas harus kita hormati leluhur. Kita bakti leluhur itu di situ gitu loh. Karena apapun yang terjadi selain bapak ibu kita, yang membuat lingkungan itu ya yang babat alas ini.
gitu kan. Pertama membuka, oh ya sudah ada pendatang baru, ya wes kowe gawe omah nang kono. Akhirnya satu RT kan gitu kan. Nah, si Babat Alas ini juga membina lingkungan itu, mengarahkan, memberikan petunjuk, keteladanan dan sebagainya. Nah, sehingga disinilah yang perlu kita maknai bahwa Bedah Kerawang itu adalah suatu bentuk keteladanan. Mereka tidak hanya menciptakan satu lingkungan hidup, tapi mereka juga membina, mengamankan, nah, dan seterusnya sampai sekarang kan gitu kan. Makanya itu konteksnya kita harus konteks bakti leluhur selamatan bersih desa selamatan kepunden gitu. Tapi kan kadang diplesetkan koyok-koyok kok nyembah punden kan gitu kan. Nah ini ya beda konsep gitu loh. Ya salah main lah itu nanti mungkin Pak Bayono ini bisa menjelaskan kan ya gitu. Nah berikutnya yang nilai kearifan lokal yang tidak bisa saya katakan tadi secara spesifik. Contoh misalnya sekarang kok ada ujub-ujub. Ya pernah dengar ya ujub-ujub itu. Bapak Ibu ya kadang ngenduran ujub-ujub kan itu kan ya. Ujub-ujub itu etika gitu loh. Bahwa saya diminta hadir di rumahnya ibu guru ini. Saya tanya, Bu Kajatim nopo gitu loh. Kirim duo mas nang leluhurku gitu ya. Nah akhirnya saya ngujubno itu adalah sesuai sebenarnya keinginan dari tuan rumah. Karena saya sebagai yang ditunjukkan gitu kan. Ya ini minangka kajate ibu ini gitu ya. Nah niki ngeluring-luri metri leluhuripun ingkang sampun sumare wonten alam kelangan. Jadi agar audien itu tahu maksudnya panjenengan gitu loh. Nah itu adalah ujub. Nah, itu kemudian kalau misalnya itu dimasukkan kepada yang makanan yang kita sungguhkan itu juga harus bermakna. Karena itu simbol. Inilah kearifan lokal gitu loh. Yang ngujubno itu. Iya saling terkait. Enggak asal. Ada simbol gitu loh ya. Maknanya kalau misalnya ikan ini apa kan gitu kan. Karena karakteristik orang Jawa itu adalah suka simbol. Semuanya disimbolkan kan gitu kan. Terus sekarang misalnya itu dikatakan musyrik, saya bertanya gitu loh. Nek gak oleh tak simbol, nah berarti kita mengkerdilkan kemahaannya Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Ya, bener enggak itu ya? Kalau itu kita kerdilkan, oh itu musyrik. Kudune kan bahasa Arab kan gitu kan. Berarti kita kan mengkerdilkan Tuhan ya. Logikanya kan gitu. Ya. Padahal yang namanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu maha segalanya. Ya. Lho panjenengan sik kerenjek di hati itu loh. Sudah dinilai kan gitu kan. Diberikan baik, nek jahat gak dicatat. Kan gitu kan ya. Tapi nek dilakoni baru dicatat. Ya, itu muslim ya, secara muslim ya. Tapi saya yakin di semua agama sama. Kan gitu kan ya, yang saya pahami. Sehingga kadang-kadang saya kritisi kalau itu hanya dituding musik syirik, itu pengkerdilan. Padahal ini sebuah doa. Tak totok gini itu loh Gusti Allah wis ngerti karepe. Wara iki umatku iki ndonga aku kan gitu kan ya. Ya wis oke lah kan itu. Nah, sehingga ini yang harus kita bisa luas. Disitulah makna-makna karena ada kearifan lokal tadi. Disimbolkan dengan semacam itu. Karena mungkin nek ngucap lah, aku lek belajar ndonga sapa sing murui. Kan gitu kan. Biyen kiai ini terbatas. Kan gitu kan. Nah, saiki kan banyak karena industrialisasi kan gitu kan. Nah, ini yang membedakan ketika dulu lah. Disinilah kecerdasan masyarakat Jawa itu di situ. Kalau itu dikatakan seperti tadi awal saya sampaikan katanya nggak ilmiah, semuanya bisa dirasional kok faktanya. Kan gitu kan. Sampean susuk wangan tuh kearifan lokal dikatakan nggak ilmiah. Loh padahal ini lo menjaga kebersihan. Rangkaiannya dengan kesehatan. Secara otomatis itu kan. Terus dengan anak-anak kita pendidikan. Ya, seperti itu. Nah, kita bersihkan. Padahal kalau secara agama, kemarin juga saya sampaikan kepada Bu Wiwi itu, an-nadhofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Pertanyaan saya, apa nih yang diriciki? Kan gitu kan. Ya, pertama kan lingkungannya dulu. Ya, baru mungkin rumah kita. Lebih kecil kan. Baru baju-baju kita. Khususnya ketika kita mau ibadah. Kan itu kan. Nah, dengan harapan itu akan berdampak, berpengaruh pada akal kita yang bersih. Berdampak pada hati kita yang bersih. Intinya ke sana gitu. Nah, kalau ini nanti biar Mbak Yono yang menjelaskan. Karena ketika berhati bersih, itu sama dengan suwung. Gak ada apa-apa. Kita tidak pernah serakah minta kepada Tuhan. Terima ing pandum, kita akan selamat. Itu hakikatnya suwung. Nah itu nanti lebih detail. Itu inti dari beberapa kearifan lokal ya. Jadi banyak kaitannya Mbak. Jadi tidak bisa kita spesifik satu-satu. Semua perilaku kita itu ketika kita benar melakukannya, baik itu berbasis dari agama, berbasis dari nenek moyang,
berbasis dari adat istiadat itu semua kearifan lokal. Itu kearifan lokal. Dulu saya ambil contoh juga kalau mau bertanam ya, masyarakat Jawa itu ada namanya prosesi untuk membersihkan sungai juga, itu namanya saya lupa ya namanya apa, itu memasang semacam ya kayak cok bakal gitu berdoa gitu ya, itu yang dibersihkan butulan sama tulaan. Nggak paham ya, tulaan sama butulan. Tulaan itu masuknya air kepada area yang akan kita tanami, lahan. Lah butulan itu keluarnya air dari itu. Nah ini dibersihkan, diprosesi juga, minta pada Tuhan mudah-mudahan tanaman saya itu bersih. Gitu loh. Nah, sehingga ketika ini dibersihkan, air yang masuk ke tanaman itu pun bersih. Nggak ada kotoran, nggak tersumbat dan sebagainya. Terus karena butuh sirkulasi yang bagus, tumbuhan itu ada butulan tadi. Saluran keluarnya juga harus kita atur. Ya, itu kita juga memohon kepada Tuhan. Makanya spiritualitas Jawa itu sangat tinggi. Mau bercocok tanam aja berdoa kepada Tuhan. Cuman ngapunten mungkin oleh Belanda lah, itu lapo nyembah sawah kan, kan. Nah, ini yang harus dipahami. Berikutnya ketika tanaman itu sudah subur, ya menjelang panen dulu ada istilah belii. Ya, paham juga atau nggak paham ya belii itu? Ya, belii itu ketika kita baru memanen mungkin 1 kresek, 2 kresek ya. Dan itu biasanya nanti dibawa pulang diberikan tetangga, dikasih tetangga gitu. Itu awal masa panen. Nah, belii itu juga ada upacaranya. Alhamdulillah Gusti, kok panjenengan paring tanaman saya ini berlimpah gitu hasilnya. Itu dia juga berdoa. Senantiasa berdoa kearifan lokal. Dia bersyukur pada alam, pada bumi, pada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Nah itu semua ada prosesnya. Nah itu yang saya katakan juga kearifan lokal. Kesadaran kita terhadap ketuhanan, bahwa kita penciptaannya. Kita harus sadar bahwa kita ini ciptaannya. Ada sang pencipta. Nah itu kesadaran spiritualitas orang Jawa ini yang dasar. Nah, cuman karena kadang-kadang sekarang menjadi terlalu ribet gak dilakoni. Kan gitu. Akhirnya apa kesimpulan saya? Lupa berterima kasih pada Tuhan. Mek njaluk tok di sini kan gitu kan. Ya. Panuwun tadi. Iya, panuwun. Nah, itu contoh-contohnya ya. Makanya nggak bisa dispesifikasi kearifan lokal itu basicnya apa. Tidak bisa. Cakupannya sangat luas. Itu senantiasa terkait nilai-nilai spiritualitas dan nilai-nilai ritualitas atau habluminan nasnya. Jadi kita bersama masyarakat itu etika terjaga, lingkungan baik, secara spiritualitas kita menjadi khalifah di dunia yang benar. Sesuai kehendaknya Sang Pencipta. Kita telah melakukan itu dengan baik. Walaupun banyak kekurangan, wajar karena manusia kan itu. Kira-kira itu. Bapak biar nggak sepi ya, aplaus dulu dong untuk Baik, nah tadi udah banyak penjelasan dari Bapak Hendy nih. Sekarang saya kepingin dengar suaranya Pak Suyono. Nah gimana nih kalau menurutnya Pak Suyono? Mbah Yon ngaten J? Siap. Beb, J baik, monggo Mbah. Tes. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang dahat kinurmatan, Dewan Guru Kakung Sumawono Putri, ingkang winantu ingkang rahayon. Murwakani atur, monggo kula lan panjenengan sami tansah ngaturaken mugi kunjuk ngarsa dalem dat ingkang maha suci Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan dumateng kula lan panjenengan sami katitik saking palilah lan panguwasing Gusti ingkang maha suci kula saged sesarengan kali panjenengan ngudur bab budaya Jawi kearifan lokal ing sekolahan SMA kalih Batu ngriki kanthi kasarasan kabegjan lan kamulyan. Ingkang agami Islam monggo selawat ugi salam lumantar kula lan panjenengan sami kita aturaken dumateng junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring paugeran lan ugeman dumateng kula lan panjenengan sami arupi agami Islam lan kitab suci Al-Qur'an
ingkang saged adamel ugeman-ageman bebrayan wonten ing alam donya ngriki ngantos dumugini delahan fidini wal akhirah. Amin. Iku kearifan lokal. Terjemahannya enggak sih Pak? Iku kearifan lokal. Nah, supaya ngerti aku mek kepengin iki lho ngantuk iki. Apa iya, apa arif? Arif iki basa apa? Ya bisa. Lek arif basa Jawa berarti ku ana aksara. Ane ku dadi aksara. Ah ngono lho cek urip maksudku. Mari ngono ana aksara patene apa? Po ora ana F. Dadi arif. Nah, iku mapane ndi lek tak tokno dadi swasana lan kahanan. Ya. Ngerti. Swasana kahanan. Kahanan apa? Kahanan sing nentremake. Lah tentrem iku apa? Sing jarine gak ana apa-apa jarine den iku mau suwung. Ora ana apa-apa mergane tentrem. Apa kok tentrem kabeh manut. Mergane iku ana tokoh. Sing duwe magnet tegese apa? Lah magnet iku ndi? Sampeyan tak balekno cek ru. Ho. Iku dikira ta basa, tapi iku nurut pribadi lho ya. Ho iku urip. Ho iku hingsun. Ho iku obah. Saiki tak transmen, sampeyan urip apa mati? Sampeyan obah ora? Sampeyan niku ingsun apa duduk? Ngakoni to, tapi durung Jawa ora ero. Kearifan lokal lho ya. Cek ngerti. Lho enak lho. Urip. Ro iku apa? Mo raga. Duwe raga apa gak? Duwe rasa apa gak? Ngerti ya? Po. Po iku panti. Panti iku apa? Panti. Papan. Berarti mapane ono ndek kahanan. Kahanane sapa? Kahanane dhewe. Waksara. Kita bedhil tak jokono akare. Mulane dadi arif. Lokal iku papan. Arifan lokal dadi papan yo. Papan sing iso nyenengake. Iki contoh ya. Kangelange. Iki si ono lek perlu muridé ditugasi. Lawat. Kabeh mesti nglawat ta. Tapi nglawat iku ono daerah-daerah sing iku memenuhi persyaratan dadi lokal jenius, dadi kearifan lokal. Lek gak percaya contone nang pesantren. Lek gak percaya contone nang kliran. Lek gak percaya di Bulukerto utawa sampeyan. Lek ana wong mati, wis ana tengara tutu lek saiki lek diumumno ndek masjid. Lek biyen kan gak ngono. Ora ana nang Tegal, ora ana wong nyambut gawe kabeh tumplek-blek niku. Sapa sing ngongkon? Sapa sing ngongkon? Terus moro kabeh wis ngono masih ngono sing lak ana acara, ana sing bedah bumi, ana sing ana tumpeng pungkur. Sapa sing ngongkon? Gak usah. Kabeh iku lho mara tandang. Krana kahanan siapa? Sing welas lan asih. Iki contoh konkret tuh, kangelannya sing jarine susuk wangen. Sing jarine macam-macam. Nah, kenapa sih aku kok ngerti ini? Memang hobi saya pemburu tradisi. Aku durung budayawan, pemburu tradisi. Saya berangkat start belajar itu tahun 85, saya berhenti tahun 2000. Berarti berburu ini piro? 15 tahun, PPN tak kena. Untuk nilai-nilai kearifan lokal, sing jenenge lokal jenius. Contohnya kayak sepele, wong saiki lek dadi manten kan orang ngono lek biyen niku kan ono sing jenenge temu manten. Lah ono sing jenenge apa siraman.
Lah apa sih kok dikono mbok kon adus dhewe iki jeding apa. Iya lho. Ono kembange napa. Semuanya diomongno iku simbol-simbol. Nah sampai rene iki mang wis ngekeki simbol aku. Wis ngelingno. Kopi. Sampeyan ngerti artine kopi? Ayo. Basa jero ni. Kopi. Mulane ndek kono kan ono cipta, rasa, karsa. Lek digelar metu kopi, sapa sing ngopeni kowe? Bekti enggak? Gelare wong tuwa. Wajib. Ini orang ngono maksudnya wajib kene iku bekti wong tuwa. Kopi lho, sapa sing ngopeni awakmu lho cilik lho lek. Tau bungna nandi sing diomongno Pak Den ono saji lho. Lek wong gak ro, lek sing gak ngerti kan nunggu saiki lho mama sampean takoni lek ngerti. Iku lha apa sih mak kok gawe mama lah bisa iki. Kok gawe kopi. Engko lek mbahmu teko rene, lek gak kenal bisa. Lah sing ngarani sing musyrikno lah wong tuane dhewe malah. Orang soalé orang ngerti gak tau takon. Sopo sing ngopeni? Sing ngopeni ragamu, sopo sing ngopeni uripmu? Gelare wong tuwa. Ya ora? Mlebu nih rasane nandi sing ngopeni sampean? Sing jaga sampean. Ayo. Ya Gustimu toh. Loh, iki lho wong Jawa. Berarti ojo nyoba wong Jawa klene gak ngerti Gusti. Wong Jawa iku lho wis Gustine karo wong tune iku lengket. Apa iku bertentangan mbek agama pen? Ora iso. Jawa iku jembar, mulane sing diomongno Pak Den mau apa ae mlebu. Mulane lek sampean gak sabar ora Jawa. Loh, enggak artinya loh lek ini kan praktek toh. Kita merasa boleh. Itu hal sepele. Jadi akarnya yo kene iki kan diakui atau tidak Jawa duwe aksara. Jawa duwe basa. Sampean bangga enggak sing diomongno Pak Adin? Basa Jawa itu bahasa yang paling kaya di dunia. Bahasa yang paling kaya di dunia. Sampean percaya enggak? Aku gak pamer. Murid saya yang di Belanda, itu tak paksa Jawa. Lah itu tak kondungo gak, oh my God, gak ngono. Gusti ingkang Maha Suci. Ya kudu ngapalno Gusti kang Maha Suci pirang-pirang wulan tapi iso. Kula nyuwun pangapura. Ya kudu pangapura. Ya ngono. Tapi ya tak pesel. Sampai hari ini dia belajar nilai-nilai tradisi Jawa. Sampai mengundang saya ke sana 1 bulan. Nah itu, nah ternyata itu magnet. Sampai tahu krungu ndek kene ono seniman dirabi Londo. Karen dah. Karen itu nari pertama kali dengan saya. Sampai aku. Wis mari ngono akhirnya karena dia itu magangnya di IKIP negeri, kenalah dengan Pak Soleh. Jadi Pak Soleh itu direbut. Pak Soleh itu direbut waktu itu ambek bojone didenda piro dibayar. Jadi direbut anak itu belajar semua nilai tradisi Jawa. Tapi sakanda nilai kon ku lek wis arek iku lulus bukune mari kon dipegat. Apa-apa wis. Sampai 2 anak loro untuk ingin tahu nilai tradisi termasuk kearifan lokal bangsa kita. Begitu selesai, disertasinya selesai, ditinggal mulih. Saiki buku itu dadi donya gak karu-karuan. Lah kita sing ora arep. Kemarin saya ceritakan. Jadi lek sampean begini mungkin ya kemarin kan disampaikan oleh. Contohnya ini loh. Kalau kesenian itu duduk gelari sing kudu ditanamkan kepada anak. Tapi roh kesenian itu yang harus. Contohnya jaranan. Jaranan kan lagi ono guru kok malah muridnya cedek demit sih.
Karena ndak tahu, soalnya aku diplesetno supaya wong ku geding. Nah, sing ditupai lak jaran. Lek saiki jarane rambutnya Raffi Ahmad ini gampang. Lek biyen apa rambutnya? Teko apa? Teko aren. Lah aren niku ana manfaate apa gak? Dadi iku kuwabe. Oh yo dadi saku, dadi kolang-kaling, dadi. Tapi sing saiki ku sing dikonotasino apa? Aren kene gendruwo. Ya bener ndak? Lah diplesetno. Lah aku iki kepengin ro ndek aren ono gendruwone, pirang-pirang dina ndek Indonesia aren yo ora tau dipethuki gendruwo. Itu loh pembelokan ini loh. Lah itu hasil cipta rasa karsa karyanya bangsa kita. Oke, baik, terima kasih. Menarik sekali ya untuk percakapan hari ini, banyak sekali insight-insight baru atau ide-ide baru yang kita dapatkan terkait dengan kearifan lokal. Last nih, terakhir, terkait dengan digitalisme dan pelestarian kearifan lokal. Dua istilah ini kalau dari kontennya mungkin akan sedikit kontradik nih. Nah, terkait juga dengan karakteristik peserta didik zaman sekarang. Kalau menurutnya Mbah Yon dan menurutnya Pak Hendi nih, apakah kedua hal ini, digitalisme dan pelestarian kearifan lokal ini bisa bersinergi gitu? Monggo. Oke, jadi itu menarik ya, karena itu adalah problematika saat ini ya, khususnya kepada milenial. Jadi menurut pandangan saya sebenarnya itu harusnya selaras tetap, karena kembali kepada prinsip kita sebagai orang Jawa harus bisa selaras. Ya artinya kan seperti itu, karena begini, kemajuan teknologi nggak mungkin bisa kita tolak. Bener enggak? Itu fakta, itu kenyataan yang nggak bisa kita pungkiri gitu loh ya. Cuman ketika terus ada distorsi kepada nilai-nilai Jawa maupun kearifan lokal, apa kita mau pasrah? Kan gitu kan ya. Kalau kita pasrah atau ini sama aja dengan melakukan pembenaran, kehancuran dari kebudayaan itu sendiri gitu loh. Nah oleh karena itu khususnya panjenengan sebagai pendidik semua, harapan saya bukan sekedar mengajar kan gitu ya, tapi menjadi pendidik bagaimana kira-kira mampu mengembangkan kurikulum yang justru menjawab tantangan itu. Kan seperti itu ya artinya. Nah karena bicara seperti tadi awal bahwa kearifan lokal itu intinya perilaku. Panjenengan nanti di dalam menyusun pengembangan kurikulum yang ada Pancasila terkait dengan kearifan lokal itu kayak apa? Wong itu perilaku kok kan itu kan. Panjenengan bisa ngambil masalah, oke, sekarang etika di rumah aja kayak apa? Kan gitu kan. Nah, terus misalnya terjadi perundungan gitu ya. Ini harus kita sadari akar masalahnya di mana? Kan gitu kan. Nah, sekarang itu akar masalahnya seringkali masyarakat kita saat ini hanya bicara pendidikan formal. Tapi tidak pernah berbicara pendidikan informal maupun non formal. Padahal tokoh-tokoh pendidik di luar baik Maria Montessori maupun John Locke itu bicara milieu itu sangat berpengaruh. Kan seperti itu. Milieu paling berpengaruh. Guru itu bisa jadi nggak ada apa-apanya. Ketika lingkungan ini yang mempengaruhi. Nah lingkungan pertama yang paling berpengaruh informal adalah keluarga. Ya nomor satu kan ya. Nah berikutnya lingkungan kita tinggal. RT, RW. Kayak apa gitu ya. Nah ini sangat berpengaruh karena tidak bisa hanya mengandalkan pendidikan formal. Nah akhirnya muncullah terjadi perundungan, terjadi bullying. Kan itu kan. Makanya lek tadi disampaikan bahwa sing hati-hati nek bicara gitu katanya Mbah Yono, orang Jawa mengenal istilah asmo minangka jopo. Bahwa apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi doa. Lah kalau itu berbahayanya nek dikabul nih. Kan gitu kan. Ketika sampean ngunek niku ikhlas mesti dikabul nih Gusti Allah. Karena ada keikhlasan kan itu kan ya. Nah ini yang menjadi berbahaya gitu loh. Akhirnya terkabul. Nah sehingga dalam kondisi demikian antara teknologi itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita hindari gitu lah ya. Sementara bagaimana kita melakukan pelestarian, nah ini tetap harus terus digalakkan. Sehingga kita arahnya nanti bagaimana anak didik kita itu mampu menyikapi dengan bijak perkembangan teknologi yang ada, media sosial dan sebagainya. Katakanlah jangan hoax gitu ya. Berarti anak didik kita harus kita latih kejujuran. Kan itu kan. Lah ketika jujur itu kita latih jujur pada dirinya sendiri dulu.
Saya aja tak goroi kok, apa mana sampean kan gituan ya. Diri saya sendiri saya goroi. Bentuk membohongi diri saya itu di mana? Saya tunjukkan. Itu lazim di dunia politik dan itu lebih jahat dari sekedar tidak jujur. Modus. Ya. Makanya di dunia kejahatan itu ada istilah modus operandi. Karena ketika kita bicara bohong, itu masih sedikit di bawahnya. Tapi ini modus itu jahat banget. Gitu ya. Gara-gara kepingin diakoni Pak Yono gitu loh, saya ngurui sampai ya. Gitu. Mungkin gue negangin aku gak iso gitu. Padahal sebenarnya saya hanya ingin diakui oleh Pak Yono aja. Nah akhirnya apa? Saya membohongi diri saya sendiri kan. Oh aku mau kepingin diakui ya. Job, aku kepingin diakui Pak Yono. Ngono tok saya selesai sebenarnya ya gitu. Tapi terkadang menggunakan modus. Nah akhirnya ketika kita bicara jujur, anak didik kita harus kita latih jujur pada dirinya sendiri dulu. Gitu loh ya. Nah baru nanti bisa jujur sama temannya. Jujur sama bapak ibunya. Nah terakhir jujur sama Tuhan, Gusti Allah. Jadi ngoroi Gusti Allah, ruhai kan gitu kan. Tapi terkadang seringkali kita ngoroi juga. Kan itu kan. Nah akhirnya untuk menangkal kemajuan teknologi dan sebagainya, pengembangan kurikulum ini di Pancasila sangat penting. Bagaimana nanti panjenengan semua dari Dewan Pendidik ini mampu menciptakan pengembangan-pengembangan yang sekiranya outputnya itu bisa menciptakan murid-murid yang bijaksana. Gitu kan, seperti itu. Tidak hanya sekedar karakter. Seharusnya untuk usia SLTA itu karakter selesai. Kan gitu kan. Nah pendidikannya adalah ke depan. Kan gitu kan. Nah ini paling tidak mampu menjawab tantangan itu. Makanya ketika Bu Wi kemarin menyampaikan ada keinginan membawa siswa ini keluar, saya pikir itu sangat menarik menurut saya. Karena sekarang informal sama non formal itu diabaikan. Jarang orang memperhatikan. Nah bagaimana kalau pengembangan itu dari sekolah formal kembali ke non formal. Ya anak didik kita bawa sekali-sekali keliling kan gitu kan. Sambil ditanamkan, oh iki lho rek, pekoro banjir gitu loh, nah akibatnya kok ini ki. Kowe ngerti enggak? Gitu ya. Nah, kowe kudu biasa nandur kayu kan gitu kan. Nah, terus juga membuang sampah jangan sembarangan. Karena ini. Nah, hal semacam itu akan ingat di memori anak. Beda ketika nanti panjenengan hanya berdasarkan mungkin googling atau browsing kan gitu kan. Dulu pernah anak saya itu yang pertama dikasih tugas oleh bu gurunya itu mencari golek no harus sampai dapat ujub-ujubnya mitoni. Gitu ya. Buat sampai melet golek di Google nggak ada. Nggak akan ada kan gitu kan ya. Tapi bukan masalah browsingnya bagi saya gitu loh. Guru nih ngerti nggak ujub-ujubnya mitoni itu. Ya. Yang namanya sewek sido mukti atau sido lur itu maknanya apa. Cengkir gading maknanya apa kan gitu kan. Dewi Rati sama Komojoyo ini maknanya apa? Paham enggak? Nah, lelek gurune gak paham kok ngongkon muridnya iki nalarin di. Itu lah ya. Nalarin di mana? Itu yang enggak menarik. Akhirnya saya tahu itu karena waktu itu banyak juga wali murid teman anak-anak saya itu yang juga minta ke saya. Akhirnya saya coba saya temui lah. Bapak ibu gurunya saya temui, saya tanya, Bapak ibu ngapunten, panjenengan paham enggak lah kok takon murid gitu loh ya. Nah, tolong itu adalah sesuatu pelajaran kearifan lokal yang sudah cukup berat. Bukan seusia anak SLTP atau SLTA misalnya. Karena untuk mempelajari itu enggak mudah. Gitu loh ya. Nanti semacam itu enggak layak dipertanyakan. Kita yang seusia aja. Gitu loh, sesuai gitu loh. Makanya untuk mengantisipasi digitalisasi dan semuanya itu ya anak didik kita bawa keluar mengenal non formal informal tadi. Sehingga anak menjadi bijak. Ya kita latih kearifan lokal namanya kejujuran. Kan gitu kan. Sekali tempo, kenapa sih kok harus begini? Ditugaskan, kamu saya tugaskan, ini musim hujan misalnya. Coba ini ada kantong plastik, coba keliling lah pakai mantel ketika hujan. Ada enggak drainase di sekitar rumahmu yang tersumbat misalnya ya. Nanti anak didik kita minta melaporkan. Gitu loh. Nah saya yakin dengan itu dia akan paham. Oh ternyata walaupun sederhana itu seperti ini. Nah sementara di sini mungkin enggak ada. Di internet kan itu kan. Semua dijejali oleh budaya-budaya asing. Itulah yang saya katakan penjajahan kebudayaan. Itu berbahaya. Nah, efektifnya di mana? Jadi pendidikan. Kan gitu kan. Ya, sama seperti ketika yang disampaikan Mbah Yon akan punah kalau nggak mau melatih generasi. Nah, sebenarnya SMA, SLTA ini kearifan lokal itu sebagai pengembangan dari kurikulum yang ada, saya yakin itu nggak salah. Ini yang sebenarnya perlu dikembangkan. Kira-kira sementara itu untuk menangkalnya. Terima kasih.
Terima kasih untuk pemaparan dari Bapak Hendi yang memang sangat urgen dan penting sekali ya terkait dengan kearifan lokal ini. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita akhiri kegiatan kita sampai di sini, nanti akan kita lanjutkan pada forum selanjutnya. Terima kasih untuk kegiatannya hari ini, terima kasih juga untuk banyak sekali informasi dan hal-hal yang sudah dibagi, khususnya yang sangat memberikan kita insight ya atau ide-ide baru bagaimana nantinya kearifan lokal ini akan diterapkan di SMA Negeri 2 Batu. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Saya Yusetisa selaku pembawa acara dan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.